Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang gambaran umum perekonomian Indonesia. Adapun anggota dari kelompok 1 adalah saya sendiri, Irfan Syedava, Kelly Da Vinci, Sri Eti Damanik, dan Rini Avianti. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan. Indonesia telah banyak memperoleh pengalaman politik dan ekonomi, mulai dari masa sebelum terjajah atau sebelum tahun 1600 sampai saat ini pemerintahan Jokowi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rini Avianti. Selanjutnya, gambaran umum perekonomian Indonesia. 1. Masa sebelum tahun 1966. Keadaan ekonomi dan keuangan pada masa Orde Lama amat buruk, yang disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. 2. Masa Orde Baru. Masa Orde Baru melakukan 4 tahapan pelaksanaan. Tahap konsolidasi, stabilisasi, lalu adanya pemberlakuan kebijakan terhadap 3 UU tentang perbankan, kebijakan anggaran. 3. Pemerintahan transisi. Pada tanggal 14 dan 15 Mei 1997, nilai tukar Baht Thailand terhadap dolar Amerika Serikat mengalami suatu goncangan hebat akibat para investor asing mengambil keputusan jual karena para investor asing tidak percaya lagi pada prospek perekonomian negara tersebut, paling tidak untuk jangka pendek. 4. Pemerintahan reformasi. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur meneruskan perjuangan Habibie mendongkrak pertumbuhan ekonomi pasca krisis pada tahun 1994. Secara perlahan, ekonomi Indonesia tumbuh 4,92% pada tahun 2000. 5. Pemerintahan gotong royong. Pada masa pemerintahan Megawati, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002, pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5% dari 3,64% pada tahap sebelumnya. 6. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Meski naik turun, pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY relatif stabil. Pertumbuhan Indonesia cukup menggembirakan di awal pemerintahannya, yakni 5,69% pada 2005. 7. Pemerintahan Jokowi. Pada masa pemerintahannya, Joko Widodo atau yang lebih akrab disapa Jokowi merombak struktur APBN dengan lebih mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing. Namun, grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 4 tahun masa pemerintahan Jokowi terus berada di bawah pertumbuhan pada era SBY. Kebijakan yang diambil selama pemerintahan Jokowi. Paket kebijakan ekonomi terhadap dinamika ekonomi atau politik global yang sedang terjadi, kapasitas kita memang terbatas. Karena itu, yang bisa dilakukan adalah melakukan pembenahan dari dalam, membenahi berbagai regulasi sebagai bagian dari wilayah otoritas dan tanggung jawab pemerintah untuk mendorong mesin ekonomi bergerak kembali. Selanjutnya, kebijakan positif atau negatif yang lebih banyak diambil pada masa pemerintahan Jokowi. Banyak hal yang telah menjadi pencapaian Presiden Jokowi, khususnya di sektor transportasi darat. Pencapaian luar biasa Presiden Jokowi adalah pembangunan infrastruktur jalan tol yang sangat membantu memudahkan mobilitas. Sejak Presiden Jokowi menduduki kursi orang nomor 1 di Indonesia pada akhir 2014 hingga hari ini, tercatat sudah ada 33 ruas tol yang diresmikan atau beroperasi.
Deretan tol era itu tersebar dari Pulau Jawa, Sumatera, hingga Kalimantan. Sisi negatif pemerintahan Jokowi diantaranya meningkatnya kemiskinan dan semakin tingginya kesenjangan sosial. Kemudian meledaknya inflasi akibat lonjakan harga barang dan jasa. Kebijakan yang paling positif yang telah diambil dari presiden pertama hingga sampai saat ini, kebijakan yang paling positif dari presiden pertama hingga saat ini ada pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang merupakan presiden keempat Indonesia yang menjabat mulai tahun 1999 hingga 2001. Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi pemerintahan Indonesia mulai membaik dibandingkan era sebelumnya. Misalnya, laju pertumbuhan PDB atau nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara mulai positif. Laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Udah gini aja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Kayak gini aja kan. Aku Kenapa bingung. kau bilang